Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba bahas permasalahan hukum Ohm dan Kirchhoff. Kemarin ada 3 soal. Nomor 1 soalnya seperti ini. Jadi ada 3 buah sumber tegangan. Juga ada 3 buah hambatan. Masing-masing nilainya tertera. Sekarang kita akan coba mencari nilai tegangan di B terhadap referensi C. Di sini maksudnya VBC. Nah, VBC ini artinya tegangan di R3, tegangan di resistor 3. Nah, kemudian dicari pula tegangan di R2, jadi tegangan di R2 gitu ya. Nah, kita mulai. Pertama kita tentukan node-nya. Nah, node-nya kita tentukan di sini karena di sini percabangan. Ini percabangannya, branch. Nah, di sini kita tentukan misalnya di sini arus masuk ke cabang. Kemudian dari cabang ini keluar arus. Nah, sehingga berlaku di cabang ini berlaku hukum Kirchhoff pertama yaitu atau KCL ya, KCL. Nah, artinya arus yang mengalir di R1, arus yang masuk ke cabang ini harus sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Arus yang keluar artinya arus yang ke R2 dan arus yang ke R3. Nah, arus yang ke R1 artinya tegangan AB, tegangan A terhadap B dibagi R1. Jadi tegangan A terhadap tegangan B dibagi R1. Kemudian arus yang mengalir di R2. Nah, di sini kita beri titik ini, kita beri titik E misalnya. Kita tambahkan. Sehingga tegangan di R2 ini B terhadap E dibagi dibagi R2. Nah, jadi VB dikurang VE bagi R2. Sedangkan arus yang mengalir di R3 berarti B terhadap C. B terhadap C dibagi R3. Nah, ini persamaan dari KCL ya. Nah, selanjutnya kita identifikasi bahwa VA ini apa? Misalnya kita anggap D ini referensi, maka VA ini adalah V1, tegangan V1. Kemudian VC ini apa? Ternyata VC ini adalah tegangan V3 kan di sini. Tegangan V3. Nah, sehingga VA-nya diganti V1, VC-nya diganti V3. Nah, kemudian R1 kedua ruas kita kalikan R1. Kali R1 sehingga di sini V1 min VB. Kemudian di sini jadi R1 per R2 VB dikurang R1 per R2 V2. Oh ya, VE-nya di sini tegangan di E ini berarti tegangan V2 ya. Dan R1 per R3 kali VB dikurang R1 per R3 kali V3. Kemudian kita masukkan nilainya. VB V1 di sini 5 volt. Kemudian R1 1 kilo dibagi R2 1 kilo berarti 1 ya, 1 kali VB. Kemudian R1 1 kilo, R2 juga 1 kilo kali V2. V2-nya 1 volt sehingga di sini min 1 volt. Kemudian VB di sini
R1 per R3-nya sama dengan 1 kilo dibagi 1 R1 per R3 ya. R1 1 kilo, R3 1 kilo juga. Jadi 1 dikali VB. Kemudian R1 1 kilo, R3 1 kilo juga. Berarti 1 dikali V3. V3-nya di sini 2 volt. Sehingga ini min 2 volt. Nah, kemudian ya kita cari VB-nya dari persamaan ini. Tentunya kita pindah ke sana aja, tuker-tuker lah. Nah, ini jadi 8 ya. 5 ditambah 1 tambah 2, 8. Kemudian V1 1 di sini. Ke sini jadi 2. Tambah sini 3 VB. Sehingga VB sama dengan 8 per 3 volt. Nah, perhatikan bahwa VB sama dengan 8 per 3 volt ini terhadap referensi D. Terhadap D ya. Oke. Jadi sebetulnya VB ini VB terhadap D ya. VBD. Jadi perlu diperhatikan karena tadi kita menggunakan referensinya D. Jadi di sini VB D. Nah, karena yang ditanyakan BC ya, VBC atau tegangan di R3 tadi ya, tegangan di R3. VBC ya. Maka di sini VBC sama dengan VB dikurang VC. VB itu terhadap D, ya, VC juga terhadap D. Artinya di sini VB sama dengan ini 8 per 3 volt. Kemudian VC ini tadi 2 volt ya. Hingga di sini min 2 volt. Dioperasikan 8 per 3 volt dikurang 2 volt sama dengan 2 per 3 volt. Kemudian tegangan di R2. Tegangan di R2 berarti VBE. VBE. VBE, oke. Artinya VB dikurang VE. Nah, VB-nya tadi 8 per 3 volt. Nah, kemudian VE-nya di sini 1 volt. Sehingga hasilnya 5 per 3 volt. Oke, ini jawabannya. Ini tegangan di R3. Ini tegangan di R2. Kalian bisa buktikan sendiri. Misalnya menggunakan simulasi ya. Simulasi kita menggunakan Proteus misalnya. Nah, kita buat rangkaian seperti ini. Ini 5 volt seperti tadi ya. 5 volt, 1 volt, 2 volt. 5 volt, 1 volt, 2 volt. Kemudian hambatannya 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Nah, kalau kita running, ternyata tegangannya seperti ini. Kita ambil tegangan di titik B 1,333 volt. Kemudian tegangan di titik C 0,666727 volt. Tegangan di titik D min 1,33273. Nah, kok beda dengan hasil ini? Tadi di titik B 8 per 3. Di sini di titik B 1,33. Nah, perbedaannya adalah karena di sini VB, tegangan VB ini terhadap referensi D, di mana referensi kita anggap 0 ya. Tegangan di referensi kita anggap 0. Nah, sehingga di sini berbeda karena di sini ternyata D-nya bukan dianggap referensi. D-nya di sini ada nilainya min 1,33. Nah, sehingga tapi kalau kita hitung misalnya tegangan B terhadap C artinya tegangan di R3, maka ternyata nilainya sama saja. Misalnya VBC nih, VBC artinya VB dikurang VC kan. VB-nya ini, kemudian VC-nya ini. Kalau dihitung ternyata hasilnya sama saja, 2 per
3 nih, 2/3. Kemudian VBE hasilnya ternyata sama juga nih, 5/3. Nah, oke, jadi dengan referensi di D ataupun referensi bukan di D, hasilnya akan sama ya, karena memang tegangan itu diukur berdasarkan perbedaan potensial di dua titik gitu ya. Nah, yang sama itu beda tegangan ya. Jadi kalau potensialnya saja itu tergantung kita memilih referensinya di mana gitu ya. Nah, tapi di simulasi kita juga bisa paksa D ini sebagai referensi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di D tadi kita kasih ground. Nah, dengan memberikan ground artinya si D ini dipaksa menjadi referensi. Nah, kalau ini jadi referensi, nah, nilainya sama nih dengan hasil perhitungan tadi di sini. Berapa volt? 8/3 volt ya. Nah, di sini juga 8/3 volt. Nah, ini juga 2 volt, ini 1 volt, ini 5 volt, dan di D 0 volt. Nah, jadi kuncinya adalah di sini kita perlu menentukan referensi. Nah, menentukannya di mana? Sebetulnya terserah di mana penentuannya. Tapi yang jelas akan lebih mudah kalau kita menentukan di sisi-sisi negatif dari sumber tegangan ya. Jadi di sini sumber tegangan. Kalau sumber tegangannya positifnya di bawah juga tidak mengapa ya. Karena memang referensi memang bisa ditempatkan di dimanapun gitu ya. Nah, yang jelas jangan di percabangan karena memang kita akan eh, menentukan nilai arus menggunakan konsep KCL ya. Maka kita perlu di cabang ini kita perlu analisis. Sehingga sebaiknya jangan di cabang gitu ya. Apakah tidak bisa? Bisa. Jadi referensi di cabang bisa saja. Ini juga sebetulnya cabang ya. Ini juga cabang. Ini cabang. Kalau ini masuk, artinya di sini keluar. Jadi di sini juga cabang. Jadi sebetulnya bisa di manapun referensi. Tidak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika uh, dengan salah penempatan referensi, menghitungnya menjadi lebih susah misalnya. Nah, itu butuh pengalaman saja ya. Nah, kemudian soal berikutnya, nomor 2 ya, nomor 2 soalnya seperti ini. Nah, di sini penting diperhatikan bahwa kita sudah ada sumber arus di sini ya. Artinya arus yang mengalir di sumber arus ini fix nilainya 2,5 miliampere. Nah, yang belum kita ketahui arus yang mengalir di R1 dan arus yang mengalir di R2. Nah, ini kita cari. Nah, sama ya. Jadi kita perlu menentukan referensi. Ambillah di sini referensinya. Di titik C misalnya. Nah, ini semua sama ya. Karena kalau dalam satu jalur itu titiknya sama C C C gitu ya. Nah, di sini kita buat titik branch-nya. Node-nya di sini titik percabangan ya. Nah, di sini ada arus yang masuk, kemudian arus yang keluar dari cabang. Oke, arus yang dari sini berarti arus yang mengalir di R1. Nah, arus yang mengalir di R1 artinya
A terhadap titik di sini. Titik di sini itu apa? Ya B juga ya, sama. Ini kan masih satu titik ya, masih satu titik. Oke. Jadi VA min VB per R1. Kemudian arus yang mengalir di sini jelas 2,5 mA. Kemudian arus yang mengalir di R2 ya, berarti VB terhadap C, VB terhadap C per R2. Oke, ini dari KCL. Nah, kemudian kedua ruas kita kali R1 gitu ya. Sehingga VA min VB sama dengan R1 dikali 2,5 mA dan R1 per R2 kali VB. VC-nya 0 ya, VC-nya 0, VC-nya 0. Ingat VC-nya 0 karena dia jadi referensi. Oke ya. Kemudian VA di sini ya tentu saja tegangan sumber ya. Tegangan sumber berarti 10 volt. Kemudian R1 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. R1 per R2, R1 1 kilo, R2 2 kilo. Berarti 1 per 2. Kita hitung 10 min VB. 1 kilo dikali mili. Mili ya, kilo kali mili. Berarti 1 ya. Kilo dikali mili kan 1. Berarti di sini 2. 1 kali 2,5. Oke, 2,5 volt ya. 2,5 volt. Nah ini penting ya. Jadi satuan kilo kali mili artinya 1 kan. Karena 1 kilo berarti 1000. Mili berarti 10 pangkat min 3 gitu ya. 1 dibagi 2 ya setengah ya, setengah. Ya, kemudian kita cari VB-nya. Nah, di sini 10 dikurang 2,5 udah 7,5. VB ke sana sehingga 1,5 VB. Nah, dengan kata lain VB sama dengan 5 volt ya. 7,5 dibagi 1,5. 5 volt. Nah, dari sini masuk sini ya. Nah, VBC artinya tegangan di R2 berarti VBC ya. VBC sama dengan VB dikurang VC. VC-nya tadi 0 ya. Karena referensi. Sehingga tegangan di R2 yaitu 5 volt. Tegangan di R2. Dan arus yang mengalir di R2 berapa? Ya tentu saja jelas ya, arus yang mengalir di R2 berarti VB per R2. 5 volt dibagi 2 kilo ohm. 5 bagi 2, 2,5. 1 per kilo berarti jadi mili ampere. 2,5 mili ampere. Selanjutnya konsumsi daya di R2. Ya, berarti daya di R2 sama dengan tegangan di R2 dikali arus di R2. Tegangannya tadi 5 volt. Arusnya tadi 2,5 mili ampere. Sorry ini 2,5 mili ampere ya. Sorry. Mili ampere. 2,5 mili ampere. Sehingga hasilnya 5 kali 2,5 mili ampere 12,5 miliwatt. Nah, ini daya yang dikonsumsi oleh R2. Ya, ini dengan simulasi pun hasilnya sama ya. Jadi kita perlu sumber arus di sini. Kita set 2,5 mili ampere dan ada sumber tegangannya, sumber arus 2 kilo, 1 kilo. Maka tegangan di titik B ya, tegangan di titik B artinya di sini 5 volt ya, 5 volt. Arusnya mengalir di BC ini apa? Nah, di sini 0,0025 atau 2,5 mili ampere ya.
Nah, jadi kalian bisa coba-coba ya, coba-coba dengan proteus ini untuk simulasi. Ini menarik ya. Jadi karena dengan bantuan simulasi ini kita bisa cek dengan rangkaian bentuk apapun gitu ya. Nanti hasilnya bakalan seperti apa. Hanya saja ini software berbayar ya. Jadi ya. Kemudian pembahasan soal NOR 3 ya. NOR 3. Justru kita mau mencari arus I ya. Arus yang mengalir di sumber arus ini. Berapakah arusnya agar tegangan di C terhadap D ini nilainya 8 volt. Tegangan di hambatan 1 kilo ini nilainya 8 volt. Oke. Jadi pertama kita tentukan persamaan di node B. Jadi di titik ini bagaimana? Nah, jelas yaitu arus yang masuk ke titik artinya dari sini ya, arusnya misalnya dari sini. Berarti arus yang mengalir di hambatan ini kemudian terpecah menjadi 3. Ada yang mengalir di sini, ada yang mengalir di sini, juga ada yang mengalir di sumber arus ini. Jadi pertama yang mengalir di arus ini berarti VA ya, titik A terhadap B. VA min VB bagi 1 kilo. Kemudian VB yang mengalir di arus yang di sini, yang mengalir di sini artinya VB terhadap C, VB terhadap C dibagi 1 kilo, bagi 1 kilo. Kemudian ditambah arus yang mengalir ke sini. Jadi di sini VB B dikurang C juga. Tapi di sini seri resistor ini dan resistor ini. Jadi 1 tambah 1 2 kilo. Ditambah arus yang mengalir di sini yaitu I. Nah, kita tulis I. Kita masukkan nilainya VA di sini artinya tegangan di sumber tegangan ini ya. 10 volt, 10 VB. Dan VB VC-nya di sini. VC di sini sudah diketahui yaitu 8 volt ya. 8 volt. Dan kita hitung, nah jadilah persamaan ini. 22 min 1 min I kali 1 kilo ya. Ini kita kalikan 1 kilo. Kedua ruas kita kali 1 kilo, jadi ini habis jadi setengah I kali 1 kilo. Nah ini kita anggap sebagai persamaan pertama ya. Kemudian kita lihat di node C. Di node C. Di node C artinya ada 3 arus yang masuk. Kemudian arus yang keluar berarti yang mengalir ke resistor ini. Hingga ada 3 arus yang masuk. Sama seperti tadi ya. Kemudian sama dengan arus yang di R1 kilo ini. Hingga di sini VC dibagi 1 kilo. Nah, sebenarnya ini kan sama dengan yang tadi ya. Ya otomatis ini juga sama dengan ini. Hingga kita bisa tulis di sini VA min VB per 1 kilo. Nah, ini 1 kilo is. Hingga VB sama dengan VA min VC. VA-nya tadi 10. VC-nya tadi 8. Sehingga VB ternyata 2 volt. VB titik di sini ya, tegangan di titik B ini 2 volt. Tentu saja ini B terhadap
D gitu ya. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan 2. Kemudian nilai VB ini kita substitusi ke persamaan 1 di sini ya. Nah, sehingga substitusi sini sehingga hasilnya 5. Kemudian kita hitung 22 pindah 5 jadi 17 sama dengan I kali 1K. Artinya I sama dengan 17 per 1K, 1 kilo. Nah, berarti 17 bagi 1000, berarti 17 mili ampere. Nah, kita ketemu nilai I-nya di sini 17 mili ampere. Oke ya. Nah, apakah benar? Bisa kita coba juga dengan simulasi ini. Nah, kita set tegangan di sini 10 volt, kemudian kita set sumber arusnya 17 mili ampere. Apakah benar tegangan di titik R5 ini 8 volt? Nah, setelah di running ternyata benar di sini 8 volt. Kemudian di titik 2 tadi di titik B ya tadi 2 volt. Ya, di sini 2 volt. Nah, sudah sesuai hasilnya. Oke, jadi ini pembahasan 3 soal tugas kemarin ya. Nah, bila belum dipahami bisa diresapi kembali ya. Bagaimana eh, bagaimana cara kita menentukan tegangan di titik-titik tertentu, arus di tiap-tiap elemen, itu bisa kita lakukan menggunakan analisis nodal ini. Oke, terima kasih.